Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Nur Anggraini dengan NIM 2102-11037 dari kelas 21A Ilmu Komunikasi semester 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi konsep manajemen komunikasi. Definisi manajemen komunikasi sendiri adalah cara membangun dan mengelola suatu hubungan baik secara lisan maupun tulisan agar tidak terjadinya istilah miskomunikasi, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi dapat berjalan secara lancar dan damai. Nah, hubungan yang baik ini dikenal sebagai bentuk koordinasi atau kerjasama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen komunikasi. Nah, tujuan utama manajemen komunikasi adalah pemanfaatan optimal sumber daya dan teknologi. Unsur terjadinya manajemen komunikasi. Yang pertama ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, atau informasi yang akan diberikan. Yang kedua ada tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, ada saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. Yang keempat, ada penerima berita atau umpan balik. Nah, proses komunikasi akan berjalan dengan baik dan efektif jika ide, gagasan, dan informasi dimiliki secara bersama-sama oleh manusia yang terlibat dalam perilaku komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau feedback atau reaksi, sehingga pesan pun berhasil tersampaikan dan menimbulkan komunikasi yang efektif. Kriteria pengukuran efektivitas. Menurut Robin 1998 mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat digunakan 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pencapaian tujuan, yang kedua pendekatan sistem yang menekankan stabilitas, yang ketiga pendekatan konstituensi strategis yang menekankan terpenuhinya tuntutan stakeholder, dan yang terakhir yaitu pendekatan nilai-nilai bersaing yang mempertemukan 3 kriteria, yaitu Human Relation Model, Open System Model, dan Rational Good Model. Indikator pengukuran efektivitas komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila terdapat 5 indikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian di sini dimaksudkan penerimaan yang cermat dari isi stimulasi seperti yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua ada kesenangan. Nah, komunikasi ini juga disebut dengan komunikasi fasis untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi menyebabkan hubungan antar individu menjadi hangat, akrab, dan menyenangkan. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Komunikasi juga sering dilakukan untuk memengaruhi orang lain. Yang keempat, ada hubungan sosial yang baik. Komunikasi juga ditunjukkan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Yang terakhir itu ada tindakan. Tindakan persuasi digunakan dalam komunikasi untuk memengaruhi sikap persuasif dan diperlukan untuk memperoleh tindakan yang dihendaki komunikator. Prinsip komunikasi efektif. Ada 5 prinsip komunikasi efektif. Yang pertama yaitu respect. Respect adalah memberikan perasaan positif atau penghormatan diri kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga ada audible. Audible mengandung makna bahwa pesan harus dapat didengarkan dan dimengerti. Nah, yang keempat ada clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan yang disampaikan. Yang kelima yaitu humble. Sikap ini merupakan unsur yang berkaitan dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghormati orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati. Manajemen dan manajer komunikasi. Dalam konteks manajemen komunikasi, seorang manajer komunikasi juga harus mampu melakukan proses manajemen untuk tercapainya tujuan komunikasi.
Nah, peran manajer terbagi menjadi 3, yaitu peran antar pribadi, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Nah, peran antar pribadi merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Nah, peran ini meliputi peran sebagai figur anak buah, pemimpin, dan penghubung. Selanjutnya, peran informasional meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Nah, yang terakhir, peran pengambilan keputusan adalah peran sebagai seorang pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Model manajemen komunikasi. Menurut Michael Kaya dalam bukunya Communication in Management, membuat model komunikasi yang disebut dengan model boneka Matouska. Model boneka Matouska ini membagi komunikasi menjadi 4 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada self. Lapisan ini fokusnya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, lapisan ini lebih dikenal dengan komunikasi intrapersonal yang hubungannya dengan diri sendiri. Yang kedua ada interpersonal, hubungan antara diri dengan orang lain. Interaksi individu dalam menciptakan makna tentang sifat dan keadaan hubungan di antara individu tersebut. Terus komunikasi antar manusia dapat memengaruhi satu sama lain dan caranya berubah merupakan hasil interaksi di antara manusia. Yang ketiga ada sistem. Sistem merupakan gabungan antar individu. Interaksi antara manusia dan sistem atau people in system merupakan komunikasi antar manusia yang disebut juga komunikasi kelompok. Yang keempat dan yang terakhir ini yaitu kompetensi. Kompetensi di sini artinya mengonstruksi, mengatur dan menjelaskan makna melalui interaksi dengan orang lain. Sekian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.